Ternyata saat Bang Adul melihat Siska ini, dia sudah berada di pinggir jurang dan dia mau jatuh saat itu. Sontak Bang Adul langsung megangin tangan si Siska dan akan membantu dia untuk naik. Namun naas yang terjadi. Bang Adul dan Siska, mereka berdua malah sama-sama terperosok ke jurang. Mereka berdua akan mati setelah jatuh dari ketinggian 15 meter lebih. Ada seorang bocah menghampiri mereka berdua. Sampailah di gubuk kecil tempat tinggal anak itu. Dan di balik pintu ada seorang nenek tua yang menyambut Bang Adul dan Siska. Sudah turun melapor sama tim SAR untuk mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Joko. Kali ini gua bakal nyeritain kisah temen gua dari Bandung. Tanpa banyak kata-kata, jangan lupa siapin kopi dan cemilannya mas bro dan mbak bro yang budiman. Kita langsung saja masuk ke cerita. 14 Maret 2011, awal bulan dimana di negara kita Indonesia tercinta ini biasanya mulai memasuki musim penghujan. Di malam yang sunyi sepi, 4 sahabat sedang berdiskusi untuk melakukan pendakian. Setelah berbulan-bulan tidak mendaki, sebut saja mereka Dono, Adul, Siska, dan Dina. 4 sahabat ini berencana akan melakukan pendakian di salah satu gunung tertinggi ke-8 di Jawa, yang Gunung Sindoro dengan ketinggian 3153 mdpl di atas permukaan laut. 4 hari sebelumnya pendakian para cowok mempersiapkan perlengkapan pendakian, sedangkan para betina mempersiapkan logistik untuk pendakian. Seruput bentar bro, gua minum kopi dulu, anjay. Next, kembali ke cerita. Singkat cerita, 2 hari sebelum pendakian dimulai, mereka memesan tiket bus untuk menuju Wonosobo dan lanjut ke base camp Sindoro via Kledung. Singkat cerita, 1 hari penuh mereka di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di base camp Kledung. Setelah sampai, mereka pun istirahat dan akan memulai pendakian esok hari. Sambil ngumpulin tenaga bro, kan lelah seharian di perjalanan. Nggak kerasa pagi pun tiba. Sinar matahari yang mulai bercahaya, suara burung-burung yang berkicau, serta sejuknya udara pagi seakan memberikan sambutan selamat datang bagi mereka. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian dengan mengurusi maksi dan segala macam. Tidak lupa melengkapi barang-barang yang harus mereka bawa seperti P3K dan air minum. Pukul 10 pagi, mereka berempat mulai pendakiannya dengan berdoa terlebih dahulu. Kaki-kaki kecil mereka mulai melangkah dengan hati penuh semangat. Keramahan warga sekitar dan para pendaki yang saling menyapa mewarnai perjalanan mereka. Permisi Pak, Bu, ucap Bang Adul dan kawan-kawan menyapa penduduk kampung. Iya dek, daki ya? Hati-hati dek, saut warga setempat dengan senyum keramahannya. Singkat cerita, pukul 11.50 mereka pun sampai di pos 1 atau biasa disebut pos ojek. Mereka berempat beristirahat sejenak di pos 1 sembari makan dan minum. Siska, Bang, makan dulu yuk, lapar gua. Dono, sama, gua juga lapar sis, gua beli makan dulu ya. Adul, gua juga lapar kalau digratisin bang. Dina, ya elah elu bang, bilang aja minta dibeliin. Adul, hahaha, elu peka banget Din. Dono, iya nggak apa-apa, ntar gua beliin, tunggu bentar. Makanan pun datang dan mereka santap dengan lahap.
Setelah selesai makan, mereka berempat pun akan segera melanjutkan perjalanan. Pukul 13, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah cukup lama berjalan, Bang Adul dan kawan-kawan sampai di pos 2. Mereka kembali istirahat untuk mengembalikan tenaga. Ya maklum, dah cukup lama kagak daki. Waktu itu cukup ramai para pendaki yang turun dan sedang istirahat di pos 2. Tiba-tiba, nggak lama saat mereka istirahat, cuaca tiba-tiba berubah. Kayak sifat kamu ke aku yang tiba-tiba berubah. Anjir, tolol. Nggak lama, hujan pun turun dengan sangat deras dan memaksakan mereka untuk berteduh di pos 2 lebih lama. Karena terhalang hujan, kilatan petir dan rintik hujan yang sempat membuat si Dina ketakutan. Dina, Allahu Akbar, petirnya gede banget bang. Adul, tut, sini deh abang biar nggak takut. Dina, ih modus lu bang. Dono, hahaha, kagak apa-apa, nggak usah takut Din. Siska, iya Din, orang rame, orang juga kok. Dina, tapi serem mana, gelap banget lagi. Cukup lama, sekitar pukul 15.30 akhirnya hujan pun reda dan mereka berempat pun bisa melanjutkan perjalanan kembali. Bang Adul dan kawan-kawan pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan ini akan lebih lambat dan akan lebih sulit setelah jalur pendakian diguyur hujan lebat. Kabut tebal tiba-tiba datang dan membuat jarak pandang mereka berkurang. Perlu ekstra hati-hati agar tidak terpeleset saat berjalan, dan ini menjadi tanggung jawab Bang Adul sebagai pemimpin rombongan untuk menuntun mereka supaya tidak salah memilih jalur pendakian. Apalagi mereka baru pertama mendaki gunung ini. Singkat cerita, saat di tengah jalan tiba-tiba suasana jadi berubah menjadi sedikit mencekam, diselimuti kabut hitam yang konon. Menurut mitos di Gunung Sindoro, kabut hitam ini suka membuat para pendaki tersesat. Sekitar pukul 16.45 sore, saat mereka istirahat untuk sekedar minum air putih, tiba-tiba Bang Adul lihat sosok anak kecil yang berlari di pinggir jalur pendakian yang sempit. Allahu Akbar, woi dek, jangan lari-lari, teriak Bang Adul sambil lari mengejar anak kecil itu. Dono, woi bang, ngapain lu? Dan yang aneh, anak kecil tersebut tiba-tiba aja hilang. Dan Bang Adul hampir aja terpeleset masuk jurang karena ngejar anak kecil tadi. Tapi masih untung ada Bang Dono yang megangin. Dono, woi gila lu, ini jurang, ngapain lu lari-lari? Adul, astagfirullah bang, untung gua gak jatuh. Gua tadi lihat anak kecil lari ke sini bang. Niat gua mau nolongin, takut tuh anak jatuh. Anak kecil apaan sih? Gua gak lihat ada anak kecil Dul. Adul, serius bang, gua tadi lihat, makanya gua lari. Dono, halu ya lu. Dan jangan ngaco lu Dul, ini di gunung loh. Dina, ada apa bang? Nggak apa-apa kan lu? Siska, untung lu bang kagak jatuh. Lu jangan aneh-aneh deh di gunung. Adul, lu pada kagak percaya sama gua. Dono, udah, kita lanjut jalan lagi aja. Udah mulai gelap nih, yang penting lu kagak apa-apa. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Entah kenapa, tiba-tiba jadi sepi. Gak ada pendaki di gunung ini, padahal tadi rame. Suasana yang tadinya rame jadi sepi dan mencekam. Cukup lega bagi Bang Adul dan kawan-kawan karena kabut udah mulai hilang. Begitu juga kabut hitam itu sudah gak ada lagi. Mereka pun berjalan kembali, dan saat di jalan si Dina tiba-tiba teriak ketakutan sampai nangis. Lu kenapa Din? Ucap Bang Adul, dan kawan-kawan panik. Dina, ada tangan yang megangin kaki gua, sambil nangis. Dono, nyebut Din, nyebut, kagak ada apa-apa. Siska, tenang Din, tenang, jangan nangis, ada gua di sini sama teman-teman. Dina,
Hahaha, kaki gua nggak bisa gerak, takut. Aduh, lu tenang Din, kita berdoa, lu jangan takut, kita di sini nggak berniat jelek. Oke, lu nggak boleh nangis. Di si Dina tiba-tiba pingsan dan Bang Adul sama kawan-kawan mencoba untuk bangunin si Dina. Gak lama, syukur alhamdulillah, si Dina kembali sadar dan Siska menenangkan si Dina. Setelah si Dina merasa tenang, dia bercerita dan langsung ngajak jalan lagi karena dia takut di situ. Dina, gua tadi lihat ada tangan anak kecil megangin kaki gua sampai gua nggak bisa gerak. Gua nggak mau di sini. Ayo kita jalan lagi. Aduh, lu serius mau lanjut lagi? Yakin lu nggak apa-apa? Siska, iya Din, jangan dipaksain. Dina, kagak, gua udah nggak apa-apa kok sis. Sayang juga kita nyampe sini. Dono, ya udah kalau maunya gitu, kita berdoa aja semoga nggak terjadi sesuatu lagi sama kita. Bismillah, kita jalan lagi. Aduh, kita berdoa dulu Bang, semoga kita dilindungi dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Singkat cerita, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Baru aja berjalan beberapa menit, azan maghrib pun tiba. Mereka istirahat dan sholat supaya hati mereka menjadi lebih tenang setelah kejadian yang mereka alami. Setelah selesai sholat, mereka pun segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan langsung ke sunrise camp untuk bermalam di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 dan alhamdulillah gak ada yang ganggu mereka lagi sepanjang jalan menuju pos 3. Saat itu di pos 3 sepi, gak ada pendaki satupun di sana. Mereka berpikir mungkin di sunrise camp ada pendaki lain atau memang kita yang pertama sampai di sini. Bang Adul dan kawan-kawan langsung menuju sunrise camp untuk bermalam di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di sunrise camp dan ternyata di sana cuma ada 2 pendaki. Tapi nggak apa-apalah, seenggaknya bukan cuma mereka doang di situ. Mereka pun langsung segera mendirikan tenda mereka dan akan segera istirahat. Setelah selesai, Bang Adul dan kawan-kawan membuat makanan dan makan bersama. Canda tawa mereka perlahan kembali. Mereka saling bercanda dan tertawa bahagia karena bisa sampai di sini. Tapi itu semua gak bertahan lama. Kayak hubungan dia sama Doi cuma 1 bulan kelar. Anjir, sumpah. Next, lanjut ke cerita. Waktu itu Bang Adul disuruh nemenin Siska buang air kecil. Pada saat malam itu dan saat Bang Adul sedang nungguin si Siska, tiba-tiba aja si Siska teriak minta tolong. Sontak Bang Adul kaget dan langsung lari menuju tempat si Siska. Ternyata saat Bang Adul melihat Siska ini, dia sudah berada di pinggir jurang dan dia mau jatuh saat itu. Sontak Bang Adul langsung megangin tangan si Siska dan akan membantu dia untuk naik. Namun naas yang terjadi. Bang Adul dan Siska, mereka berdua malah sama-sama terperosok ke jurang dan sampai akhirnya mereka pun gak sadar. Singkat cerita, Bang Adul waktu itu kembali sadar dan dia melihat si Siska tergeletak tidak sadar. Tidak jauh dari posisi Bang Adul. Bang Adul pikir mereka berdua akan mati setelah jatuh dari ketinggian 15 meter lebih. Namun Tuhan masih melindungi mereka berdua. Saat itu Bang Adul mencoba untuk menyadarkan si Siska. Siska, bangun sis. Lu gak boleh mati sis, bangun. Maaf, ini salah gua. Udah ngajak lu sis, bangun. Ucap Bang Adul sampai nangis lihat kondisi Siska tak sadarkan diri. Namun setelah cukup lama, puji Tuhan yang Maha Esa, Siska akhirnya sadar tanpa ada yang cedera serius, cuma luka ringan. Sedangkan Bang Adul tangan kirinya sangat sakit, tapi tak sesakit saat ditinggal si Doi. Anjir, seruput gua minum kopi dulu bro, ntar baru jadi es. Lanjut ke cerita lagi bro. Singkat cerita, mereka berdua mencoba untuk meminta bantuan dan minta tolong. Tolong, ada orang gak? Teriak Bang Adul. Siska,
Gimana ini bang? Siska takut. Adul, lu jangan takut ya. Lu tenang, kita pasti bisa selamat kok. Gua janji bakal bawa Siska pulang. Siska, iya bang, tapi Siska takut banget bang. Bang Dono, bang, Dina, tolongin gua. Teriak Bang Adul kembali meminta pertolongan. Cukup lama mereka menunggu pertolongan, namun tidak ada yang datang. Sampai saat itu kabut datang dan gerimis pun turun. Udah mulai putus asa Bang Adul waktu itu. Mereka berdua udah hilang harapan dan berpikir kalau mereka bakal terjebak di situ dan gak akan selamat. Saat gerimis, Siska menangis dan kedinginan. Bang Adul memeluk Siska, berharap semoga mereka selamat. Dengan menahan rasa sakit, Bang Adul menenangkan Siska saat itu. Adul, lu gak boleh nangis sis, kita pasti selamat kok. Gua mohon, lu harus kuat, gak boleh nangis, oke? Siska, iya bang, tapi apa ada yang akan nolong kita? Adul, serahin semua kepada Tuhan. Kita berdoa semoga kita selamat. Singkat cerita, hujan pun reda, kabut juga menghilang. Cahaya bulan yang terang kini terlihat. Malam yang gelap kini menjadi lebih terang. Saat mereka berdiri dan mencoba untuk mencari pertolongan kembali, tiba-tiba ada seorang bocah menghampiri mereka berdua. Bocah itu bilang, "Kakak tersesat ya. Sini ikut aku aja ke rumah. Hangatin dulu badan kalian. Nanti aku antar kembali." Ucap bocah tersebut. Entah tanpa berpikir kedua kali, Bang Adul dan Siska mengikuti anak tersebut. Singkat cerita, mereka berjalan mengikuti anak itu dan gak lama sampailah di gubuk kecil tempat tinggal anak itu. Krek, suara pintu rumah terbuka dan di balik pintu ada seorang nenek tua yang menyambut Bang Adul dan Siska. Bang Adul dan Siska disuruh untuk mengeringkan baju mereka dan juga disuruh makan dan minum. Sepotong ketela diberikan oleh nenek itu kepada Bang Adul dan Siska dengan segelas air putih hangat. Bang Adul melihat jam di tangannya dan saat itu jam menunjukkan 5 pagi. Karena Bang Adul takut temennya nyariin dia, jadi Bang Adul meminta tolong kepada bocah tadi untuk mengantarnya kembali. Namun si nenek melarang dan bilang untuk mengeringkan pakaian mereka dulu dan akan diantar nanti malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka berdua diantar kembali oleh bocah tersebut. Dalam perjalanan, Bang Adul dan Siska berpikir kalau dirinya pasti sedang dicari. Dan temannya pasti sudah turun melapor sama tim SAR untuk mencarinya. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah persimpangan dan bocah itu bilang, "Kak, aku cuma nganter sampai sini ya. Kakak tinggal lurus aja. Ntar ketemu sama teman kakak." Ucap bocah tersebut. Adul, "Oh iya dek, makasih banget udah nganterin kakak sampai sini. Maaf, kakak nggak bisa ngasih imbalan." Si bocah, "Hahaha, dadah kakak." Si bocah pun pergi. Siska lega gua bang, bisa selamat. Adul, iya sis, beruntung banget kita. Mereka berdua segera berjalan dan gak lama mereka sampai lagi di Sunrise Camp. Dan yang bikin Bang Adul bingung dan ngerasa ada yang aneh adalah si Dina sama Bang Dino masih di situ. Dan keadaan waktu itu sama seperti waktu mereka meninggalkan tenda. Di situ masih ada 2 tenda sebelah dan Bang Dono juga masih ngobrol-ngobrol dengan santai bersama si Dina. Bang Adul dan Siska mendekati Bang Dono waktu itu. Bang Dono, teriak Bang Adul senang dan bingung. Dono, udah lu nganter Siska buang air kecil. Adul, gua tersesat bang. Lu kenapa masih ada di sini? Gua hilang 1 hari lebih, lu gak nyariin gua bang. Dono, hahaha, apaan sih lu? Ngomong apaan? Ngelawak lu ya? Dul, parah lu ah. Nih ngopi biar kagak ngantuk. Adul, gua serius bang. Tanya si Siska kalau kagak percaya. Siska, iya bang, kita tersesat. Tapi untung ada orang baik yang nolong kita. Dina,
Sumpah gua bingung dan lu berdua ngomong apaan? Cuma lu lihat jam tangan dah. Lu cuma pergi 30 menit tahu. Adul, sekarang jam 22.20, tanggal 18. Kok gua jadi bingung sendiri ya? Padahal kan Siska, adalah yang bang penting kita selamat. Gua juga bingung bang. Dono, anjir lu, lagi latihan drama apaan sih? Hahaha, sini, dah kita ngopi. Singkat cerita, ternyata mereka yang merasa tersesat selama 1 hari lebih itu cuma pergi selama 30 menit. Dari situ, Bang Adul berpikir, mungkin tadi itu dirinya tersesat di alam yang berbeda. Percaya nggak percaya, itu semua yang mereka berdua alami. Masih nggak habis pikir saat itu dan masih bingung dengan apa yang terjadi sama mereka berdua. Dan yang aneh, semua luka di tubuh Bang Adul dan Siska hilang begitu saja dan gak sakit sama sekali. Tapi yang lebih aneh, di tas Bang Adul yang mereka berdua bawa ada sepotong ketela yang mereka makan tadi di gubuk bocah tersebut. Ya, kejadian yang sangat membingungkan mereka berdua. Gua yang nulis juga bingung, bukan lu doang. Ngapain gua ngomel? Maaf bro, kita lanjut ke cerita. Singkat cerita, mereka pun kebingungan dan berusaha bodoh amat. Yang penting mereka nggak apa-apa. Hari pun semakin malam dan mereka berempat segera beristirahat setelah melakukan perjalanan seharian. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 3 pagi. Mereka semua bangun untuk summit dan saat mereka keluar, tara, masih sepi bro. Di luar cuma mereka berempat dan 6 orang dari rombongan tenda sebelah. Mereka pun saling sapa dan berjalan sama menuju puncak. Gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kuliah saja banyak pohon semongko. Cie, ikut nyanyi juga yang baca. Mereka berempat setelah beberapa langkah bersama 6 orang dari rombongan lain. Si Dina meminta untuk istirahat dulu sebentar. Dan rombongan sebelah pun berjalan terlebih dahulu ke puncak. Dan saat sedang istirahat, si Dina tiba-tiba teriak ketakutan. Si Dina melihat anak kecil dengan wajah pucat, mata hitam, dan penuh luka berlari dengan cepat di depan si Dina. "Ah, itu apa bang?" kata Dina. "Dono, apaan sih lu? Ngagetin gua aja." "Aduh, lu kenapa teriak-teriak Din? Ada apa?" Dina, gua barusan lihat anak kecil serem." Dono, "Din, jangan takut. Lu nggak boleh takut. Mungkin itu cuman firasat lu aja." Dina, "Tapi bang." Adul, "Tenang Din, di sini ada kita kok. Lu nggak boleh takut." Siska, "Iya Din, kita jalan lagi yuk, jangan di sini." Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak pukul 06.45 pagi hari. Mereka pun sampai di puncak. Rasa senang dan kagum atas keindahan karya Tuhan. Pagi hari yang cerah, matahari yang bersinar, gemuruh angin pegunungan, dan di situ mereka sangat bersyukur dan sangat senang dengan apa yang mereka capai. Anjir, keren banget sumpah. Andai gua punya rumah di sini dengan ditemani 2 istri cantik, aduh, surga merasa milik sendiri, ucap Bang Adul. Dina, "Buset, lu aja sampai sekarang kagak laku-laku. Kalau halu jangan tinggi-tinggi bang." Hahaha. Adul, "Bodoh amat. Ngehalu itu enak anjir." Siska, "Kagak nyangka gua bisa nyampe sini bang." Dono, "Gua juga. Ternyata bener-bener indah di sini cuk." Singkat cerita, mereka pun menikmati keindahan alam dan berfoto untuk sekedar mengabadikan momen yang akan mereka ceritakan saat di rumah nanti. Waktu terasa begitu cepat, gak kerasa waktu udah menunjukkan pukul 13. Bang Adul dan kawan-kawan segera bersiap-siap untuk turun dan pulang. Waktu semakin sore dan langit juga mulai mendung. Mereka bergegas agar cepat sampai di Sunrise Camp. Singkat cerita, mereka pun sampai di Sunrise Camp tepat waktu sebelum turun hujan. Saat itu hujan kagak terlalu deras dan kagak lama juga hujan pun reda. Mereka segera berkemas dan kembali turun. Singkat cerita, pukul 16 mereka telah sampai di pos 2 dan istirahat sejenak untuk minum.
Mereka saling tertawa dan bercanda bersama, momen yang hangat seorang sahabat. Pukul 16.30 mereka melanjutkan perjalanan dan singkat cerita sampailah mereka di pos 1 atau pos ojek. Rasa syukur mereka telah sampai di pos 1. Tidak ada lagi gangguan yang mengganggu mereka, tapi tidak cukup sampai di situ. Saat sedang berjalan dan bercanda bersama, Bang Adul dan kawan-kawan melihat seorang nenek tua sedang menggendong kayu yang berjalan tepat di depan mereka. Saat itu juga kabut tebal muncul secara tiba-tiba. Positif aja, maklumlah di gunung yang namanya kabut udah wajar, apalagi habis hujan. Tapi yang bikin janggal, kabut itu cuman sebentar. Begitu juga dengan nenek yang tiba-tiba gak ada. Aneh aja menurut mereka. Seorang nenek berjalan tepat di depan mereka tiba-tiba hilang, lenyap bagai ditelan bumi. Gak cukup sampai di situ. Sosok anak kecil itu muncul lagi, dan kali ini mereka semua juga melihat sosok itu dengan jelas. Sosok anak kecil berdiam diri dengan tatapan kosong, wajah pusat tanpa memakai alas kaki dan baju, serta bekas lebam memenuhi tubuh dan wajah anak tersebut. Mereka sempat bimbang, apakah itu manusia atau bukan. Saat mereka mau mendekati anak tersebut, dengan tiba-tiba anak itu lari dan hilang tanpa jejak. Anjir, keturunan superhero kali ya, bisa gitu amat. Sosok tersebut benar-benar membuat Bang Adul dan kawan-kawan gak bisa berpikir lagi, entah itu hantu atau manusia. Yang jelas sosok tersebut benar-benar terlihat begitu nyata. Dina, itu Bang, yang Dina juga lihat di atas. Dina gak bohong, anak itu bener-bener mirip sama yang Dina lihat. Dono, serius lu Din? Lu gak ngada-ngada kan? Gua merinding cu. Adul, dah lah Bang, kita gak usah pikirin, kita jalan lagi aja yuk. Gue juga ngerasa jadi gak enak. Siska, iya Bang, kita buru-buru jalan aja yuk. Siska takut mau pulang. Singkat cerita, Bang Adul dan kawan-kawan bergegas supaya cepat sampai di base camp. Azan maghrib pun sudah terdengar dan mereka istirahat sejenak di pinggir jalan. Setelah habis maghrib, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di base camp dan segera bersih-bersih, makan, lalu istirahat untuk besok kembali pulang ke Bandung. Satu malam di base camp mereka habiskan dengan saling bercerita tentang apa yang mereka alami selama pendakian. Momen dan pengalaman yang gak akan terlupakan bagi mereka di Gunung Sindoro ini. Rasa syukur karena mereka telah kembali dengan selamat. Singkat cerita, saking asiknya ngobrol, Bang Adul dan kawan-kawan sampai gak tahu waktu udah malam. Dan mereka harus istirahat memulihkan tenaga mereka setelah melakukan pendakian. Pukul 23, Bang Adul dan kawan-kawan istirahat dan tidur untuk esok hari kembali pulang ke Bandung. Saat semua mau istirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh beberapa kali yang terdengar oleh mereka dan beberapa pendaki lain yang sedang istirahat juga di situ. Dan semakin lama mereka mencium bau gak enak dari situ. Entah bau apa, kurang jelas. Tapi semua itu terjawab dan ternyata suara dan bau itu adalah suara kentut Bang Adul. Anjir, bau banget. Katanya kebelet pup. Anjir, Bang Adul somplak anjay. Singkat cerita, mereka kembali beristirahat setelah Bang Adul menetralkan perutnya dengan cara pup di WC. Pagi pun tiba, Bang Adul dan kawan-kawan segera berkemas dan kembali untuk pulang. Itulah sedikit cerita dari pengalaman teman gua, Bang Ade dan Adul. Mohon maaf bila ada salah kata dan cerita kurang menghibur, serta ceritanya amburadul. Ceritanya sih menurut gua lumayan, kagak jelek-jelek amat. Ending ya bla 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 dan tamat. Cukup sekian dan terima kasih. Gua Joko pamit mau ke Alfamart. Hahaha, nggak lucu ya bro, bodoh amat. Gua Joko mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis Joko, narasumber Bang Ade Adul.